Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian, terutama kelas 11 siswa-siswi SMK PGRI 1 Gantar. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh untuk pekan ini, pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk pekan ini kita akan melanjutkan bab 2. Bab 2 kemarin tentang beriman atau mengimani para rasul Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Jadi ketika seseorang mengimani Rasul Allah, meyakini Rasul Allah, maka terdapat tanda-tanda apakah benar dia mengimani Rasul Allah. Ada beberapa tanda beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama adalah mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan Quran surat Asy-Syura ayat 105 sampai 122. Jadi di sini kita ketika dikatakan beriman kepada Rasul Allah, maka kita wajib mengimani, meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul Allah itu adalah benar-benar merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak merupakan hasil karya Nabi atau Rasul, tetapi Rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tandanya adalah mengimani Nabi atau Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal, sesuai dengan Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Jadi Nabi itu banyak jumlahnya, tapi yang kita wajib ketahui adalah 25 Nabi. Nah, seluruh Nabi, pokoknya seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, ya, itu jumlahnya banyak sekali, dan kita harus mengimani semuanya, tidak hanya mengimani sebagian dari Nabi atau Rasul, tetapi keseluruhan. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah itu adalah membenarkan berita-berita para Rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi ketika kita mengimani Rasul, berkata bahwa kita beriman kepada Rasul, maka benar-benar kita harus membenarkan apa yang disampaikan para Rasul, bahwa itulah sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 64. Jadi jangan berkata bahwa kita beriman kepada Rasul, tetapi tidak mengamalkan syariat Rasul, ya, yang diutus oleh Allah tersebut. Ketika kita beriman kepada Rasul, maka otomatis apa yang disampaikan oleh Rasul kita mengimaninya, kita membenarkannya, dan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Kemudian perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Allah dan Rasul, kepada Rasul Allah maksudnya, ya. Jadi di sini perilaku apa saja? Ya, di antaranya banyak mungkin perilaku-perilaku, ya. Tapi di sini adalah sebagiannya, di antaranya yaitu menjadikan sifat Rasul sebagai sikap dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mengetahui sifat Rasul itu ada 4. Pada pekan yang lalu telah kita pelajari. Ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Maka sifat-sifat tadi Rasul itu bahwa Rasul itu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, kemudian cerdas. Nah, sifat-sifat itu harus kita pedomani, harus kita sikapi, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, menjalani hidup berlandaskan norma hukum atau wahyu yang telah disampaikan para rasul. Jadi setiap langkah kita, setiap tindakan kita itu harus sesuai dengan norma hukum atau wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepada para rasulnya dan disampaikan kepada umatnya. Contoh, kita umatnya Nabi Muhammad membawa risalah, yaitu Al-Quran. Maka setiap kehidupan kita, setiap perilaku kita, tindakan kita harus sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Kemudian yang ketiga, meyakini keberadaan keseluruhan para rasul. Tadi sudah disampaikan, tidak dipilah-pilih, tidak dipilah ya. Yang ini diimani, yang sebagian tidak. Tetapi keseluruhan dari para nabi dan para rasul kita harus mengimaninya bahwa itu adalah memang utusan Allah. Dan yang terakhir adalah membekali diri dengan kebaikan yang berlandaskan ketakwaan. Jadi bekali diri kita, hidup kita di dunia hanya sebagai persinggahan, maka bekali diri kita dengan berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Ya, yaitu kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu diantara perilaku yang mencerminkan penghayatan kita bahwa kita iman kepada Rasulullah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tugas untuk pekan ini untuk kalian kelas 11 menuliskan nama-nama nabi atau rasul yang wajib diketahui mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Jumlahnya seluruhnya ada 25 nabi. Silakan kalian tulis nama-nama nabi tersebut, kemudian kalian catat di buku catatan atau langsung kalian menyerahkan tugasnya melalui WhatsApp atau ada di komen atau di kolom komentar pada PJJ untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, itu saja anak-anakku sekalian, tidak banyak yang akan ibu sampaikan. Hari ini kita menuntaskan bab 2, ya, yaitu iman kepada Rasul. Ya, hadza wallahu yar'ana wa yahfadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.